Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keluargaku adalah surgaku. Mestinya keluarga menjadi tempat di mana kita menemukan surga, baik itu surga dunia maupun pengingat bagi surga akhirat. Namun yang terjadi kebanyakan keluarga kita justru menjadi tempat di mana kita menemukan neraka dunia dan tempat di mana kita melakukan dosa-dosa besar sehingga membuat kita pada akhirnya terjerembab ke neraka akhirat. Keluarga surgawi adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan hakiki, sementara keluarga neraka adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kesengsaraan. Bagaimanakah kita dapat membangun keluarga surgawi sembari mencegah keluarga kita menjadi keluarga neraka? Mari kita bahas. Keluarga esensinya adalah sebuah pernikahan dan kemudian membesar karena adanya kelahiran. Ketika terjadi pernikahan, maka atribut baru melekat pada diri manusia, yaitu apakah ia suami ataupun istri. Dan ketika terjadi kelahiran, maka atribut itu makin bertambah menjadi anak atau bahkan saudara dan seterusnya. Yang membedakan keluarga dengan ikatan sosial lainnya seperti komunitas, klan, suku, kelompok, dan seterusnya adalah ikatan pernikahan yang sakral tersebut. Sehingga keluarga menjadi begitu penting mengingat pernikahan dan nasab yang ada pada keluarga. Keluarga surga tentunya bermula dari suatu pernikahan yang baik, sementara sebaliknya keluarga neraka bermula dari suatu pernikahan yang buruk. Walaupun tidak semua keluarga neraka itu lahir dari pernikahan buruk saja, bahkan dia bisa membesar dari perilaku rumah tangga yang buruk pula, walaupun pernikahannya awalnya baik. Pernikahan yang baik itu berasal dari sebuah visi, yaitu keseimbangan akhlak. Atau dalam bahasa Ibrahim Amini dalam buku Kiat Memilih Jodoh, kesempurnaan akhlak insan manusia. Nah, itulah mengapa keluarga yang berasal dari pernikahan menjadi begitu sakral. Sehingga pernikahan menjadi titik tekan dari keluarga yang baik ataupun keluarga yang buruk, keluarga yang surgawi ataupun keluarga neraka. Sehingga Islam melarang beberapa jenis pernikahan, misalnya pernikahan senasab atau sedara atau inseks, pernikahan yang menyimpang, misalnya pernikahan sesama jenis, pernikahan yang poliandri, yaitu banyak laki-laki namun hanya satu perempuan, termasuk pula pelarangan Islam dalam komunisme seksual, yaitu bergonta-ganti pasangan satu sama lainnya atau saling tukar istri dan suami. Sementara Islam hanya menghalalkan pernikahan dengan bukan kerabat dekat, baik itu monogami ataupun poligami dengan restriksi yang ketat, sebagaimana dalam buku Murtada Mutahari yang berjudul Duduk Perkara Poligami. Sehingga asal-usul dari keluarga neraka yaitu pernikahan yang buruk. Pun mereka melakukan pernikahan yang mereka lakukan itu demi kepentingan seksual belaka ataupun kepentingan harta dan tahta. Itulah pernikahan yang didasari oleh kepentingan dunia. Sementara jika mereka tidak menikah, pandangan dunia barat justru mengajarkan kita untuk menjauhi pernikahan, misalnya kumpul kebo atau menikah tapi tidak ingin punya anak atau child free, atau mungkin tidak menikah sama sekali, baik itu ajaran suatu agama ataupun ajaran ideologi seperti Honjok di Korea. Atau di barat misalnya manusia tidak melangsungkan pernikahan agar dapat bergonta-ganti pasangan atau seks bebas berzina di sana sini. Ataupun pula di Jepang, manusia di sana justru menikah dengan robot. Inilah ciri-ciri pernikahan yang buruk yang pada akhirnya tidak membentuk atau bahkan membentuk keluarga yang buruk. Di dalam keluarga yang buruk, makanan sehari-harinya adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, depresi bagi pasangan yang diselingkuhi ataupun anak sebagai korban, sehingga kesengsaraan sang anak ketika ia depresi melegitimasi perbuatan-perbuatan buruk mereka. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai broken home atau sampai kepada kenakalan remaja. Di dalam keluarga neraka, kekerasan verbal maupun fisik itu menjadi makanan sehari-hari. Sebaliknya dalam keluarga surgawi yang mana esensinya adalah kasih sayang, makanan sehari-harinya adalah nasihat. Keluarga surgawi bukan berarti tidak memiliki masalah sama sekali. Masalah adalah satu hal, namun penanganan terhadap masalah adalah hal yang lain. Sehingga penanganan masalah dalam keluarga surgawi bertumpu pada nasihat. Nasihat pun bukan sembarang nasihat, tetapi memerhatikan kondisi yang tepat untuk pemberian nasihat dan kata-kata yang tepat untuk memberikan nasihat.
Jangan memberikan nasihat di depan banyak orang ataupun memberikan nasihat dengan kata-kata yang buruk. Alih-alih nasihat itu justru adalah omelan. Rasulullah SAW bersabda, hak dan kewajiban laki-laki dan wanita di dalam rumah tangga ketika ia menikahkan anaknya Sayyidah Fatimah alaihissalam dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yaitu peran laki-laki di luar rumah tangga atau peran sosial, sementara peran perempuan itu di dalam rumah tangga atau peran domestik. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh melakukan produktivitas di ruang sosial selama ia tentu menyelesaikan urusan domestik. Begitupun laki-laki justru menjadi seorang laki-laki yang baik jika ia membantu urusan-urusan rumah tangga istrinya, sebagaimana Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Nah, selain nasihat, makanan-makanan dalam keluarga surgawi adalah kesetiaan. Mengapa? Karena pernikahan adalah sebuah mitsaqon golisa atau perjanjian yang suci, sehingga pengkhianatan terhadap komitmen suci tersebut adalah dosa besar. Sementara makanan terakhir bagi keluarga surgawi adalah tidak mempersulit sesuatu yang mubah atau tidak memaksakan kehendak. Padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang mubah. Sebaliknya, ia justru mengajak yang wajib dan yang sunnah sembari mencegah yang makruh apalagi yang haram. Atau dengan kata lain amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ukuran keberhasilan keluarga surgawi ataupun keluarga neraka, pertanda bagi keluarga neraka adalah anak yang dibesarkannya. Sehingga dalam membentuk keluarga surgawi, memerhatikan pendidikan atau bahkan sampai kepada pola makan anak itu menjadi begitu penting. Makanan bukan hanya apa yang kita berikan ketika ia sudah lahir, tetapi mulai dari niat melakukan hubungan suami istri, kita tidak memikirkan wanita atau pria lain. Termasuk pula ketika istri kita mengandung, tidak diberikan makanan-makanan haram, apalagi ketika ia dibesarkan. Ada cerita yang menarik dalam buku Husain Mazahiri ini, yaitu Surga Rumah Tangga, ketika Allama Majlisi mengajak anaknya untuk pergi sholat berjamaah, namun anaknya hanya berada di halaman masjid dan membocor-bocorkan gumbang air di masjid tersebut. Jamaah kemudian melapor kepada Allama Majlisi dan Allama Majlisi kecewa dan menceritakan itu kepada istrinya. Allama Majlisi berkata bahwa seingat saya tidak pernah melakukan perbuatan haram, namun kenapa anak saya melakukan perbuatan yang mencoreng agama Islam. Kemudian sang istri menjawab dengan nada menyesal dan minta maaf. Dulu waktu ketika ia mengandung, ia pernah menusukkan apel tetangga ke dalam jarum dan mencicipi setitik apel tersebut. Itulah yang membuat anak Allama Majlisi menjadi orang yang membocorkan gumbang di masjid. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah memastikan kita tidak lahir dari makanan-makanan yang haram? Tetapi ada pula cerita yang lain di dalam buku ini, khususnya di bab terakhir, yaitu cerita tentang Muawiyah bin Yazid. Kita tahu bahwa Yazid adalah pembunuh cucu Nabi Sayyidina Husain alaihissalam dan pembakar Ka'bah. Ketika ia kemudian menggantikan ayahnya, ia kemudian berpidato di masjid dan mengatakan, bahkan mengkutuk perlakuan keji ayahnya, sehingga masyarakat bertanya, mengapa bisa orang yang lahir dari harta yang haram itu dapat berkata yang benar dan mendapatkan ilmu yang benar. Ternyata Muawiyah bin Yazid walaupun berasal dari keluarga yang haram, ia dididik oleh guru yang saleh. Sehingga pendidikan berperan penting dalam tumbuh kembang mental maupun fisik anak. Akhirul kalam, bahwa pernikahan yang baik adalah esensi dari keluarga yang baik atau keluarga surgawi, yang mana visinya adalah sakinah mawaddah warahmah atau memberikan ketentraman bagi kedua mempelai dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sebagaimana dalam keluarga suci Rasulullah SAW ketika ia menjadi suami, menjadi ayah bagi Fatimah, mertua bagi Sayyidina Ali dan kakek bagi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihissalam. Mereka kemudian mempraktekkan dan memberikan kita teladan mengenai akhlak Qur'ani dalam keluarga. Sehingga tepatlah sabda Rasul SAW, keluargaku adalah surgaku. Selamat membangun keluarga surgawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.